Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hakikat, teori, dan pendekatan membaca dari mata kuliah Dasar-Dasar Membaca dan Menulis. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami yaitu Syaula Bartalitia, Ikvina Hasanatika, dan Sylvia Devi Safitri. Pengertian hakikat membaca diambil dari 3 tokoh. Yang pertama yaitu menurut Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Yang kedua yaitu menurut Haryadi, membaca adalah interaksi tidak langsung antara pembaca dan penulis. Dan yang terakhir, pengertian hakikat membaca menurut Mr. Hudson, yaitu membaca adalah proses yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan sebuah pesan untuk disampaikan dari penulis dengan perantara media kata-kata maupun bahasa tulisan. Saya, Ikvina Hasanatika, akan melanjutkan dengan persamaan pendapat ketiga ahli. Membaca adalah sebuah interaksi tidak langsung antara penulis dan pembaca yang bersifat komunikatif. Ketiga pendapat tersebut tidak jauh berbeda, tetapi ada paham yang menunjukkan bahwa tujuan membaca adalah untuk mendapatkan pesan. Selain itu, ada juga yang mengartikan sebagai komunikasi antara penulis dan pembaca. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini dimulai dengan menghadapi bahasa tulis. Berikutnya, membaca bertujuan untuk merekonstruksi makna. Ada pula hubungan lisan dan tulisan pada sistem penulisan alfabet. Persepsi visual termasuk dalam proses membaca. Berikutnya, bentuk, urutan, serta kelompok huruf tidak membaca dirinya sendiri, melainkan diartikan oleh pembaca dan pengarangnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan empirikal. Pendekatan ini bersumber pada pengalaman serta penghayatan membaca. Yang pertama, teori membaca sebagai proses berpikir. Membaca sebagai proses berpikir memiliki beberapa tipe. Yang pertama, kegiatan mengkognisi atau mengenal kata, mengingat pengalaman, berpikir konvergentif, dan juga berpikir divergentif. Serta yang terakhir adalah kegiatan menilai. Membaca sebagai penerapan perangkat keterampilan memiliki kemampuan untuk menafsirkan paparan tulis untuk memahami bacaan. Yang ketiga adalah membaca sebagai proses mempersepsi. Teori ini memanfaatkan studi yang mempelajari proses persepsi. Dibagi menjadi 2, yaitu teori sintetik dan juga teori analistik. Yang keempat adalah membaca sebagai kegiatan visual. Dan yang terakhir, membaca sebagai pengalaman bahasa. Yang ketiga, yaitu pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental datang dari banyak penggagas ilmu sosial. Metode eksperimen bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok. Menurut W. Lawrence Neumann, pendekatan eksperimen terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Adanya perlakuan atau variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat. Yang ketiga, adanya pengujian awal. Yang keempat, adanya pengujian setelah adanya perlakuan. Yang kelima, yaitu adanya kelompok eksperimen. Yang keenam, adanya kelompok yang melakukan pengawasan. Yang ketujuh, responden yang diambil secara random. Yang selanjutnya yaitu manfaat teori membaca. Dalam setiap proses membaca, tujuan utamanya adalah menangkap makna dari simbol-simbol verbal yang tertulis. Teori membaca sebagai proses persepsi cukup tepat dimanfaatkan untuk membina penguasaan keterampilan dasar dalam membaca. Menurut pendapat kelompok kami, kegiatan komunikatif antara penulis dengan pembaca diharapkan dapat mendapatkan pesan dari apa yang penulis sampaikan.